Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gali Suphan Syabani dari kelompok G0023 dari dengan NIM G0023 067 dari kelompok SGD A2. Jadi pertama di sini saya ingin menjelaskan mengenai rotator cuff. Rotator cuff itu sebuah kelompok otot yang pada regio deltoideus yang melekat di bagian epifisis proksimal dari os humeri. Dan itu ada musculus subscapularis, musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, dan musculus teres minor. Nah, cara untuk menghafalkannya itu adalah ITSS infraspinatus, teres minor, supraspinatus, supraspinatus. Ya, lalu ini fungsinya untuk fiksasi cabut humeri di dalam kavitas glenoidalis, sehingga tidak geser-geser selama gerakan artikulasi humeri tanpa mengalami rumnya dan fleksibilitas dari lengan atas. Nah, tadi untuk letak-letaknya ini pertama ada musculus subscapularis. Ini berada di fossa origonya berada di fossa subscapularis. Ini ada di os scapula tanpa anterior. Nah, nanti insersionya berada di tuberculum minus humeri di sini. Kalau ini diinervasi oleh nervus subscapularis. Lalu selanjutnya adalah ini ada pertama musculus infraspinatus yang ini insersinya di fossa infraspinatus. Fossa infraspinatus itu fossa di scapula. Ini yang letaknya di bawah spina scapula. Fossa infraspinatus. Origonya di fossa infraspinatus, lalu untuk insersionya berada di tuberculi majus humeri. Lalu di sini ada musculus teres minor. Teres minor ini origonya di margo lateral dari fossa margo lateral os scapula. Teres minor di margo lateral os scapula, lalu insersionya ada di tuberculi majus humeri. Ini dapat terlihat sama insersionya tempat yang sama, infraspinatus dan teres minor. Nah, ini kalau teres minor diinervasi oleh nervus axillari, nervus di ketiak. Nah, kalau infraspinatus diinervasi oleh suprascapula, nervus suprascapularis. Lalu di sini kok balik lagi sih. Lalu tadi kan udah 3, sekarang yang keempat musculus supraspinatus. Ini letaknya ada di bagian fossa supraspinatus. Supraspinatus ini letaknya di bagian atas dari spina scapula. Insersionya origonya tadi fossa supraspinatus, lalu insersionya ada di sini, tuberculum majus humeri. Dan diinervasi oleh nervus suprascapula. Jadi origonya ini yang beda itu cuman ini sendiri. Subscapularis ada di tuberculi minus humeri. Nah, kalau yang lainnya ada di majus humeri. 3 lainnya di majus humeri. Ya, seperti itu. Itu untuk otot-otot rotator cuff. Kemudian lanjut ke gejala klinis. Klinisnya ini kalau kita melakukan abduksi dan fleksi berulang, itu dapat menyebabkan keausan pada tendon saat bergesekan dengan akromion dan ligamen korakromial, menyebabkan robekan atau pecahnya manset tendon dari supraspinatus paling rentan terhadap cedera. Bagian tendon dari supraspinatus itu paling rentan terhadap cedera. Nah, ini dapat dilihat ada sobekan. Nah, ruptur akut ini adalah sebuah ruptur akut dari pandangan
superior dari tampak atas sering dikaitkan dengan robekan pecahan sejajar dengan syarat tendon. Kalau pencabutan lebih lanjut akan menghasilkan bulan sabit cacat seperti yang ditentukan di sebelah. Jadi ini adalah ruptur akut, robek, tendon ototnya ini robek. Ini kan akromion, ini ini apa? Scapula, ini humeri, di sini ada tendon-tendonnya. Ini tendonnya robek. Jadi kalau kita abduksi dan fleksi berulang, tambah apalagi bebannya berat, itu dapat menyebabkan seperti ini, robek. Lalu selanjutnya lanjut ke squat. Saat kita melakukan squat, kita itu menggunakan otot apa saja. Nah, jadi ada beberapa jenis otot yang dipakai, ada yang masuk ke dalam agonis, yaitu yang melakukan gerakan, lalu sinergis, ini sebagai pembantu agonis, lalu ada stabilizer, ini yang sebagai fiksasi supaya ototnya kembali di tempat. Kalau agonis ada gluteus maximus. Lalu ada juga rectus femoris. Ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, atau vastus medialis, dan vastus intermedius, atau biasa disebut dengan otot besar quadriceps. Lalu sinergisnya ada biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus, atau otot hamstring. Lalu ada erector spina, lalu ada adductor magnus, lalu ada musculus gastrocnemius. Ini berada di regio cruris bagian posterior. Lalu untuk stabilizer ada transversum abdominis multifidus, internal oblique, dan pelvic floor. Ini adalah otot-otot abdomen bagian dalam dekat dengan spina. Lalu ada rectus abdominis, lalu ada juga external obliquus. Nah, untuk inervasinya, diinervasi oleh apa saja? Tadi pertama kita mulai dari yang bagian agonisnya dulu, ada gluteus maximus dan quadriceps. Gluteus maximus itu diinervasi oleh nervus gluteus inferi. Nah, kalau quadriceps diinervasi oleh nervus femoralis. Bagian paha-paha itu inervasinya nervus femoralis. Lalu selanjutnya ke musculus sinergis, ada biceps femoris, semimembranosus, semitendinosus. Ini itu apa? Hamstring. Lalu ada adductor magnus dan gastrocnemius. Nah, untuk yang hamstring dari biceps femoris ini mendorong bagian longumnya oleh bagian longumnya itu oleh nervus sciaticus, pars tibialis. Lalu untuk bagian brevis, cabut brevisnya ini oleh nervus sciaticus, pars perennius communis. Lalu ada nervus semimembranosus dan semitendinosus sama oleh nervus sciaticus. Lalu ada musculus adductor magnus, ada nervus obturatorius, dan nervus sciaticus. Lalu musculus gastrocnemius dan musculus soleus oleh nervus tibialis. Lalu tadi untuk otot-otot yang bagian stabilizer fiksasinya tidak dicantumkan karena itu ada di regio abdomen, beda lagi. Ya baik, mungkin sekian dari saya. Nah, untuk sumber yang saya gunakan ini saya dapatkan dari blog Nasem, blog.nasem.org mengenai biomechanics of the squat dari Google. Kalau ini gambar saya cari di Google juga, itu linknya. Lalu ini untuk bagian klinis, saya sumbernya berasal dari Netter, bagian anatomi klinikal. Lalu ini juga, kalau ini dari Sopota, gambar-gambar otot-otot itu dari Sopota. Jadi tadi ada 3, Sopota, Netter, dan Google. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.